Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan untuk pembuatan model fasad semi parametrik. Jadi untuk memperlihatkan model yang lebih fleksibel, yang lebih dinamis, maka saya akan memberikan penjelasan untuk pembuatan fasad semi parametrik. Kurang lebih fasadnya akan kita buat seperti ini. Ya, jadi ada ada bentuk yang lebih dinamis ya dari fasad yang kita buat untuk memberikan kesan estetika pada bentuk bangunan. Oke, baik saya akan mulai saja untuk pembuatan fasad semi parametrik. Yang pertama kita akan membuat modul modul material kita buat dari slab ya, kita buat dari slab. Lalu kita akan membuat modul di sini. Kita membuat 20 ya, maaf 70 ya, 70 kali 800 ya. Ya, 800 ya. Bisa kita buat 250, 25 kali 800 ya, kurang lebih begini modul kita. Jadi ini modul yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk membuat bentuk semi parametrik. Di sini akan kita tambahkan poin, ya. Kita tambahkan titik, lalu kita tambahkan titik lagi, kita tambahkan titik juga poinnya di tengah dengan cara klik ya. Lalu kita move ini bisa kita move. Ya. Selanjutnya kita akan menambah mid juga dengan membuat node ya atau titik di tengah. Ini titik juga. Lalu kita akan lengkungkan dengan menggunakan tangan ya, segmen using tangan, dan kita mengikuti garis bantu yang biru ini agar bentuknya lebih sempurna ya. Kita ikuti ya. Oke. Nah, kurang lebih begini kita akan membuat bentuk dari apalagi nanti dari slab ya. Nah, dan kita pilih materialnya menggunakan plywood. Ya, kita lihat sekarang eh, 3 dimensi dari bentuk yang kita buat tadi. Ya, kita membuat 3 dimensi ini ya. Ya, ini yang baru kita buat. Ya, dan kita buat node-nya atau plan-nya itu ada di bawah. Ya, dan pastikan plan dari objek ini
berada tepat di bawah modul yang kita buat tadi. Namun objek ini kita akan rotasi. Kita akan rotasi supaya dia nanti bisa menjadi eh, objek dari curtain wall, ya. Untuk merotasi kita copy dulu dengan cara Ctrl D. Lalu kita, karena kalau objek yang seperti ini hanya sumbu X dan Y. Kalau kita akan merotasi sumbu Z, maka itu akan menggunakan cara yang berbeda, yaitu dengan cara kita convert menjadi move. Ya, kita convert move, lalu kita baru bisa rotasi. Kita buat objek kita berdiri, ya kita rotasi di sini, ya kita pilih free rotasi, lalu kita ambil sumbu X, lalu kita tarik ke atas. Ya, nah ini objek yang sudah kita buatnya. Pastikan sumbunya lainnya ada di bawah, ya, di bawah objek ini. Nah, ini kita sudah buat. Setelah kita buat, lalu kita eh, simpan, ya, objek ini menjadi objek library. Jadi save as curtain wall, kita masuk di file library on object, lalu save as save selection as curtain wall panel. Ya, ya ini, ya kita pilih horizontal, lalu kita berikan nama, ya, curtain wall panel 1, misalnya BIM 5B, lalu 0 misalnya, ya, atau kita buat 3. Eh, Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil membuat. Jadi oke. Nah, ini yang kita buat untuk modul. Selanjutnya kita akan membuat curtain wall-nya. Nah, kita pilih ada di desain, lalu di curtain wall di sini. Ya, di curtain wall ini kita sudah ada skema. Coba kita kosongkan, ya. Jadi kita curtain wall di skema ini kita akan hapus dulu. Ini kita kosongkan. Lalu kita ubah di sini, ya. Ubah jadi misalnya tebalnya 7 cm, ya, 70. Lalu di sini kita buat modul 80 cm atau 800, ya. Ya, tingginya 800. Di sini kita ubah menjadi fixed size. Sedangkan di sini adalah number of division. Kalau ini baru satu, ini menjadi tiang utamanya. Ya, selanjutnya kita akan buat eh, satu lagi sebagai antara. Nah, jadi tambah lagi di sini insert panel kolom. Ya, kita tambah satu lagi. Nah, ini sudah ada dua untuk ini. Namun di sini ada memang eh, metode, ya, metode dalam membuat curtain wall ini, bahwa di di objek ini harus ada objek yang di division, ya. Jadi kita pilih bagian sisi, ya. Sisi ini
Lalu kita pilih lagi sisi tengah, kita pilih sisi atas, lalu kita pilih division. Nah, kalau sudah begini, ini sudah terpisah. Ya. Lalu untuk objek ini kita jadikan sebagai delete panel, sedangkan yang di sini kita jadikan sebagai main panel. Ya, yang di sini kita jadi main panel. Ini sudah selesai untuk kita buat skema dari curtain wall-nya. Selanjutnya kita lihat bundari. Bundarinya ini kita pastikan ini invincible, invisible, ya. Lalu eh, lalu kita lihat ini ya, eh, panel ya. Panelnya di sini. Nah, ini yang objek kita tadi secara 3 dimensi. Tapi kita pilih curtain wall yang kita buat tadi adalah curtain wall panel 1 BIM 5B3. Nah, dengan panel thickness 25 cm. Oke, kalau sudah seperti ini kita sudah bisa buat curtain wall-nya. Nah, selanjutnya kita akan enter first untuk curtain wall-nya. Lalu kita tarik eh, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, inilah curtain wall yang kita sudah buat. Ya, selanjutnya kita akan buat eh, pattern ya atau polanya seperti itu. Nah, kita lihat dari tampak selatan. Nah, tampak selatan ini ada ya. Ini yang baru kita buat. Kalau ini sudah sebelumnya sudah kita buat ini. Ini sudah kita buat untuk patternnya. Lalu untuk membuat pola itu kita bisa menggunakan ini objek kita tadi. Kita menggunakan polyline ya. Kita menggunakan polyline eh, seperti ini. Misalnya saya mulai polyline ya dengan ambil kotak. Misalnya ini untuk memberi satu modul di sini. Misalnya saya membuat modul lagi di sini. Saya akan menutup ini ya. Sudah buat satu modul, lalu saya pindahkan, Ctrl Shift T. Nah, ini yang saya sudah buat. Lalu saya buat model yang sesuai dengan selera kita. Misalnya saya kasih begini, saya kasih dengan efek gelombang, ya, gelombang laut. Nah, begini ya. Selanjutnya, pattern ini kita akan jadikan sebagai template untuk membuat polanya ini. Ya, ini objek yang kita sudah buat. Tadi kita pilih ya dengan menekan alternatif. Lalu kita jangan lupa kita pakai boundary ya. Kita pilih yang di atas ini yang boundary. Lalu kita pakai magic ya. Kita pakai magic dengan menekan kontrol, menekan tombol shift. Lalu kita klik. Nah, ini sudah muncul objek kita. Lalu kita klik lagi dan kita arahkan lagi. Lalu kita klik. Nah, ini sudah jadi objek kita. Kita lihat di 3 dimensi ya. Jadi ini adalah objek yang sudah kita buat dengan pola semi parametrik. Ya, kita sudah buat untuk bagian apalagi bagian depan fasad tadi yang belum tertutup. Oke, kurang lebih seperti ini. Silakan dicoba untuk dipraktekkan.
Ya. Tapi sebelumnya ini kita akan grup dulu ya. Sebelum kita pindahkan, kita akan grup ya, edit, grouping, lalu kita grup. Nah, kalau sudah kita grup, kita pindahkan ke wall atau dinding yang kita akan tutup tadi ya. Kita pindahkan ke sini. Oke. Jadi inilah fasad yang sudah kita buat untuk menutup dinding agar lebih fleksibel, lebih estetis. Ya. Oke, adik-adik silakan dicoba, nanti bisa diputar ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.